Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati founder Syariah Community Ustadz Khalifur Rahman, dan yang saya hormati para narasumber hari ini. Pertama ada Ibu Dr. Hajah Ami Primarni MA. Dokter, sekali mohon maaf, sekali lagi saya ulangi, Ibu Dr. Hajah Ami Primarni MPDI. Beliau adalah Kaprodi Pasca Sarjana YIN La Roiba Bogor. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu Dokter? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat, bisa hadir dalam forum kurma ini. Insya Allah nanti akan memberikan materi hari ini tentang menjadi ayah dan ibu mendidik, yang mendidik dan menginspirasi di bulan Ramadan, luar biasa. Kemudian nanti ada narasumber yang kedua, ada Bapak Jamaluddin SPD MEI. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ummul Qura Al Islam Bogor. Sudah hadir belum Bapak Jamaluddin ya? Insya Allah kalaupun belum hadir nanti bisa nyusul, akan memberikan materi yang kedua 30 menit ke depan tentunya. Kemudian juga saya ingin menyapa, di sana ada Hinal Kiram Dr. Abdurrahman Misno MEI. Masya Allah, beliau ini inspirasi saya Bu untuk terus belajar, apalagi tulisannya itu sudah lebih dari 300 judul buku, Masya Allah. Karena tahun ini sudah lebih kayaknya, karena itu 2 tahun yang lalu. Selamat datang juga, nanti mungkin juga bisa memberikan semangatlah untuk kami semua yang hadir di sini. Selanjutnya juga ada beberapa yang telah hadir di dalam forum kurma ini. Ada Ibu Amalia Qadir, ada Bapak Lukman Hidayat MPD, ada Bapak Aminuddin, dan beberapa orang yang tidak sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan sore hari ini lagi-lagi kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan iman dan Islam jika ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini dengan iman dan ihtisab tentunya. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengampun dosa-dosa bagi kita semua. Salat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan diaku sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Para peserta kurma yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan kita hari ini yaitu kurma di sesi yang ke-25. Ini berarti di hari ke-25 bagi yang melaksanakan ibadah saum diawali hari Sabtu, dan hari ke-24 bagi kita yang melaksanakan saum Ramadan diawali dari hari Ahadnya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, penambahan ilmu dan wawasan. Ini materinya sangat menarik sekali untuk para kaum ibu dan kaum ayah, yang bagaimana sih
bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan menjadikan sebagai sarana pendidikan atau tarbiyah untuk anak-anak kita di masa-masa bulan Ramadan ini, di hari-hari Ramadan. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Baik, selanjutnya akan kita langsung saja ke materi pertama, akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ami. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ami, disilakan. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah, syukur sekali ya masih bisa di bulan Ramadan yang terakhir ini, bagi akhir-akhir ini masih bisa diberi kesehatan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita semua, sehingga pada sore hari ini, sore yang cukup cerah, kita bisa bertemu di alam, dalam tanda kutip alam goib ya. Tetapi penuh dengan nuansa saling berbagi lah begitu ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan sebagainya. Salawat dan salam pada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, dan sahabat. Semoga kita senantiasa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, dan tentu saja yang paling mahal adalah mengharapkan syafaat. Yang saya sayangi, yang saya hormati, sahabat baik saya, Mas Khalifur Rahman yang luar biasa, yang selalu tidak pernah lupa mencolek-colek saya gitu ya, untuk bisa bersama-sama dalam gerbong. Saya tuh bukan pendakwah, sampaikan sebagai ustadz atau ustazah ya, tetapi saya senang berbagi ilmu. Ya, itu yang saya sukai, itu saja sih yang sebetulnya yang membuat saya selalu senang dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Dan yang kedua, guru saya Mas Dr. Abdul Misno ini ya, yang luar biasa. Ini kami berdua memang makhluk yang lumayan agak aneh karena ketemunya di dunia goib terus gitu ya, nggak pernah temu darat, tapi hatinya nyambung terus. Nah, saya nggak tahu tuh apa ada satelit di atas gitu, saya juga nggak tahu gitu ya, Mas Misno. Mudah-mudahan satu saat kita benar-benar bisa kopdar. Ya. Kemudian juga semua teman-teman yang ada di Zoom maupun yang bergabung di YouTube, ini ada beberapa mahasiswa-mahasiswa saya juga yang luar biasa, dan juga ada rekan-rekan kolega-kolega dosen yang luar biasa yang sebetulnya ilmunya juga lebih banyak mungkin dari saya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya mendapat materi ini dan di awal saya sangat sangat terkaget-kaget juga gitu ya. Ini materinya nggak main-main sebenarnya gitu ya. Lalu saya bisa berbagi apa nih gitu ya kali ini. Baik Bapak dan Ibu, Mas Khalifur. Suaranya tidak terdengar, Bu Dokter. Maaf Bu Dokter, suaranya. Oh, nggak kedengeran Pak? Sekarang sudah muncul sekarang. Oh ya, ini kayaknya nggak stabil Pak, internet di rumah saya ini. Agak on off ini, mohon maaf. Sudah terdengarkah? Sudah terdengar, Bu. Baik, ya, baik. Ya, jadi ketika saya mendapat materi ini, maka saya berpikir panjang, sebenarnya menjadi ibu itu tidak pernah selesai. Meskipun ketika kita mengatakan anak kita sudah menikah, maka sepertinya kita tidak lagi jadi ibu. Padahal selamanya peran ibu tetap kita mainkan. Hanya mungkin dominasinya saja yang berbeda gitu ya, yang tidak dominan lagi. Baik Bapak dan Ibu, saya mulai dengan peran ibu dalam keluarga disebut sebagai madrasah atau tempat pendidikan pertama bagi anak-anak sebelum mereka mengenyam pendidikan di sekolah. Al-Umum, Madrasah Al-Ula. Kemudian ketika kita menerima amanah ini dianggap sebagai seorang guru pertama ketika anak itu lahir, maka logikanya mengatakan bahwa kalau demikian, maka seorang ibu itu harus memiliki
pendidikan yang cukup untuk menjadi ibu yang mampu mendidik. Kira-kira begitulah kata sederhananya. Nah, kemudian secara etimologi kata pendidik ini tentu banyak ya penggunaannya. Ada murabi, mualim, muadib, mudaris, mursyid, muzaki dan sebagainya. Saya dalam elaborasi makna ini menemukan bahwa sebenarnya istilah-istilah ini ada tempat-tempatnya. Jadi kapan menjadi mu'alim, kapan menjadi mu'adib, kapan menjadi mudaris, itu ada tempat-tempatnya. Jadi kalau kita connectingkan dengan ilmu pendidikan, itu kalau di pendidikan ada taksonomi Bloom gitu ya. Ada etape, ada tahapan dalam mendidik anak. Nah, ini sebenarnya yang masih harus dieksplor banyak oleh anak-anak muda yang mau masuk ke dunia akademisi, mengeksplor ini. Sehingga di dalam dunia Islam itu kita bisa menemukan formula parenting Islami gitu. Sebab kalau kita hanya menggunakan parenting Islami, parenting menurut Rasulullah, itu iya. Tetapi apa formalitas secara esensi keilmuannya? Nah, itu belum banyak lahir istilahnya. Ya, jadi sebenarnya konsep pendidikan mudaris, nah, itu sebetulnya bisa lahir ilmu-ilmu baru dari situ, gitu ya. Ilmu-ilmu baru dari situ. Nah, ini kemudian kalau saya mencoba mengambil dari fondasi pendidikan di dalam Al-Quran itu termaktub dalam banyak ayat sebetulnya, dan diantaranya yang paling dominan dalam lingkungan keluarga itu ada di surat An-Nisa, surat At-Tarim, surat Hud, ya, surat An-Alfan, dan surat Al-Kahfi. Nah, kemudian istilah pendidikan sendiri dalam perspektif Islam itu secara umum digambarkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan ruhani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaan khalifah di muka bumi maupun sebagai khalifah kepada masyarakat ya, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian juga telah menjadi kesepakatan dan pengetahuan bersama bahwa para ahli pendidikan maupun pengamat pendidik bahwa keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam perkembangan seorang individu. Pendidikan di keluarga yang diperankan oleh orang tua dikenal sebagai madrasah al-ula. Secara umum ya, pendidikan Islam sendiri banyak sekali landasan teoritisnya, tapi saya mencoba mengambil yang saya kutip dari Nakib Alatas ya. Syekh Nakib Alatas, kosakata yang semakna dengan pendidikan yaitu ada makna, ilmu, adil, bijaksana, tindakan, kebenaran, ketepatan, gitu ya, fakta, nalar atau natik, jiwa, nas, hati, pikiran. Ya. Ini adalah konsep-konsep yang banyak digunakan dalam pendidikan Islam. Nah, sebenarnya kenapa saya ingin berbagi ini membutuhkan anak-anak muda yang berelaborasi juga dalam dunia keilmuan, sehingga ilmu pendidikan parenting ini menjadi bisa terkonstruksi menjadi ilmu pengetahuan pendidikan gitu ya, ilmu pengetahuan pendidikan orang tua gitu ya. Jadi bukan pendidikan yang sekedar diturunkan saja, tetapi secara akademisi dia bisa sohih gitu. Dia bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebenarnya kan para ilmuwan Islam juga sudah melakukan ini ya di masa-masa lalu. Seperti misalnya Imam Al-Ghazali itu bagus sekali dalam membahas tentang pendidikan, atau Ibnu Sina atau Ali bin Abu Thalib. Tapi memang kan mereka bukan fokus di ahli kependidikannya saja, tapi lebih ke makro ya. Nah, kalau ini kita mau ambil dan ini kita jadikan sebagai sebuah landasan teoritis yang kemudian menghasilkan konsep dan teori pendidikan. Apa sih kalau parenting di Indonesia kan? Kenapa sih kita selalu menggunakan istilah parenting gitu ya? Apa sih yang pas ya? Pendidikan orang tua, pendidikan apa? Ya, kalau ke orang tuaan nggak pas ya. Tapi kita harus mencari satu terminologi yang memang di dalamnya mengandung unsur-unsur keislaman, supaya ketika kita menggunakan terminologi itu tepat gitu ya untuk penggunaannya di dunia pendidikan Islam. Nah, kalau menurut Ali Alatas, beliau merangkum semua istilah-istilah dalam kependidikan itu di dalam yang makronya itu unsur utamanya adalah adab. Ya, jadi semua yang lain itu masuk di dalam adab. Beberapa tokoh pendidikan juga menggunakan hal yang berbeda. Tidak apa, karena setelah saya coba runtutkan, semuanya itu
benar dan ada posisinya sebetulnya. Nah, ini yang belum dielaborasi dan mungkin kali ini saya sedikit ingin mengelaborasi itu sehingga bisa muncul tempat yang pas bagi nama-nama tersebut. Nah, ini adalah istilah pendidikan versi Muhammad Naqib Alatas ya. Beliau mengatakan bahwa istilah takdib menurut beliau paling tepat dalam mengartikan pendidikan Islam karena takdib sasaran pendidikannya adalah manusia. Sedangkan pendidikan itu meliputi unsur pengetahuan, pengajaran dan pengasuhan yang baik. Ketiga unsur tersebut sudah masuk dalam konsep takdib. Nah, menurut Alatas, takdib juga merupakan bentuk masdar dari adaba yang berarti memberi adab atau pendidikan. Ya. Kemudian saya coba masuk ke fungsi orang tua. Hasan Langgulung menjelaskan bahwa fungsi orang tua dalam keluarga adalah menunaikan sifat cinta mencintai, menjaga kesehatan, kejiwaan, spiritual, akhlak, jasmani, emosional, sosial, dan lainnya. Kemudian peran keluarga yang demikian urgent dalam pendidikan anak telah menempatkan orang tua sebagai pendidik utama yang pertama kali. Nah, ini juga rasanya disepakati oleh banyak hal. Nah, saya sekarang masuk pada satu posisi bagaimana manusia di dalam perspektif Islami. Nah, di dalam perspektif Islami, manusia itu memiliki 4 elemen yang mendasar, yaitu elemen spiritual, elemen emosi, elemen fisik, dan elemen intelektual. Ini saya terinspirasi dari pembagian unsur-unsur manusia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian juga Ibnu Sina, juga menggunakan jism, nafs gitu ya, kemudian al-aql. Nah, ini kemudian saya coba formulasikan supaya mudah untuk memahaminya menjadi hal yang demikian. Dan ini saya sebutnya dengan paradigma pendidikan holistik. Jadi di dalam paradigma pendidikan holistik itu, paradigmanya itu sendiri diartikan relating to holism and of concern with or dealing with wholes or integrated system rather than with their parts. Jadi dalam konsep pendidikan paradigma holistik itu bagian-bagian itu menjadi supporting yang penting bagi sesuatu yang sifatnya makro. Jadi manusia itu nggak bisa hanya kuat spiritualnya aja, nggak bisa kuat intelektualnya aja, nggak bisa hanya fisiknya aja, dan nggak bisa juga hanya emosinya saja. Maka keempat-empatnya ini harus terintegrasi. Jadi manusia itu harus dilihat secara makro dengan perspektif yang lebih whole, lebih menyeluruh, lebih utuh, ya, lebih holistik. Nah, kemudian pandangan holistik ini memandang keseluruhan daripada bagian-bagian bercorak sistemik, terintegrasi, terrelasi, terkoneksi, ya. Kemudian dia dinamis dan dia tuh tidak terkotak-kotak. Jadi manusia itu tidak terkotak-kotak. Ya, jadi seperti misalnya kalau kita bicara tentang problem rumah tangga, itu tidak ansih hanya ada problem ekonomi. Tidak ansih hanya problem emosi. Tidak ansih hanya problem yang sifatnya material. Mungkin ada problem yang sifatnya jiwa. Nah, artinya kan sebenarnya ketika kita menghadapi satu masalah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan satu pendekatan. Tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan satu ilmu, gitu ya. Nah, menjadi orang tua itu berarti memiliki banyak ilmu, gitu ya. Sejujurnya banyak ilmu yang sebenarnya sebagian saja yang bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan atau di dunia akademisi. Selebihnya mungkin lebih kepada pengetahuan yang Allah turunkan secara hikmah gitu ya. Allah turunkan secara hikmah, juga Allah turunkan secara hidayah, kemudian juga nasihat orang tua dan juga kehidupan itu sendiri yang mengajarkan kepada kita. Jadi lebih banyak unsur-unsur yang melengkapi ilmu kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, kemudian paradigma holistik ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan di dunia kesehatan, di dunia kedokteran. Karena bagi mereka, para dokter itu, kalau jantung bermasalah, itu pasti akan berimbas pada yang lain. Kalau peredaran darahnya bermasalah, itu pasti akan berimbas pada yang lain. Maka, seorang dokter itu tidak hanya mengobati jantungnya saja. Dia pasti harus mengobati unsur yang lain. Sebenarnya demikian. Kemudian, orang itu bisa sakit, bukan karena lantaran salah makan, lantaran karena makan daging, enggak. Bisa saja jiwanya yang sakit, sehingga berdampak pada anatomi tubuhnya yang rusak. Jadi antara jiwa dan anatomi tubuh di dalam dunia medis, ternyata itu saling kait-mengkait. Dan di dalam perspektif Islam, kedokteran itu bukan mengobati, bukan menyembuhkan, tetapi preventif sebenarnya. Ya, preventif. Jadi
Kenapa kita harus makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang? Itu adalah tinjauan esensi pendidikan secara Islami yang melihat ilmu itu sebagai tindakan preventif gitu ya. Jadi awalnya itu di dunia medis. Kemudian ini merambah ke hampir semua aspek keilmuan yang menggunakan paradigma holistik. Jadi paradigma holistik ini mendekati orang secara lebih menyeluruh dari berbagai aspek yang satu dengan yang lain itu saling terkait gitu. Nah, di dalam pendidikan holistik, Aizumaddi Arza juga pernah menggaungkan ini ya. Pernah menggaungkan ini karena beliau menggunakannya istilahnya tauhid paradigma atau paradigma tauhid, paradigma yang merujuk pada Tuhan ya. Nah, karena tauhid ini pada waktu itu bersifat apa ya? Tauhid itu agak susah kalau ditarik ke ranah akademisi. Karena kita akan bertemu dengan ilmu-ilmu barat yang tidak memahami esensi tauhid jadinya. Maka saya menggunakan istilah holistik yang di dalam perspektif barat sudah cukup dikenal cara berpikir holistik ini gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks pendidikan ini harus ada kesatuan ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu ada afektif, motorik, kognitif itu sudah meramu ya holistik, tetapi masih kurang karena perspektifnya masih mengambil perspektif barat. Baik, saya langsung masuk ya. Jadi elemen manusia dalam perspektif pendidikan holistik itu memiliki 4 elemen yang harus dikembangkan ya. Harus dikembangkan secara seimbang. Ya, dan ini kalau kita kemarin di seminar yang lalu juga sudah saya coba gulirkan ini seperti ketupat ya. Kalau ketupat itu ada ketupat kecil, ada ketupat besar gitu ya. Nah, setiap manusia itu unik ya. Dia bentuknya ketupat, tapi esensi ketupatnya itu beda-beda gitu. Ya, beda-beda esensi ketupatnya. Jadi ada yang gede, ada yang kecil gitu ya. Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Nah, ini yang membuat setiap orang lalu bisa berkembang dan tumbuh sesuai dengan besarnya wadah yang dia miliki, besar kapasitasnya, besar kompetensinya, sehingga tidak akan sama gitu. Pak Halifur dengan saya itu tumbuhnya nggak akan sama. Tapi Pak Halifur itu akan tumbuh optimal sesuai dengan wadahnya Pak Halifur gitu. Dan saya pun akan demikian gitu ya. Jadi masing-masing akan tumbuh optimal di wadahnya masing-masing. Nah, yang tidak boleh adalah misalnya begini. Wadah saya, ketupat saya misalnya besar, tetapi saya hanya mengembangkan diri menjadi ketupat kecil. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya besar ya besarlah sesuai dengan wadahnya. Makanya optimumkan diri sampai batasannya. Pak Misno itu bisa nulis mungkin sampai 1000 buku. Maka dia nggak boleh berhenti di 300 buku gitu. Nggak tahu gimana nulisnya itu ya. ya gitu ya. Ya, itu wadahnya Pak Misno itu 1000 buku. Maka dia harus mengembangkan diri mencapai 1000 bukunya ini gitu. Ya. Jadi setiap orang wadahnya itu beda-beda gitu. Nah, kemudian pendidikan holistik ini secara definitif saya definisikan saya konseptualkan sebagai pendidikan yang mengembangkan elemen intelektual, emosi, fisik ya, di mana elemen spiritual itu menjadi driving force ya. Jadi ini elemen spiritual, maaf ada yang kelewat, spiritual gitu ya. Spiritual, intelektual dan fisik ya, di mana elemen spiritual ini menjadi driving force gitu ya, menjadi driving force-nya. Menjadi apa? Penyatu. Nah, ini kemarin saya dapat pertanyaan yang sangat kritis dari Pak Halifur Rahman, kan manusia punya akal ya Bu Ami. Kenapa yang jadi driving force-nya kok spiritual bukan akal? Begitu ya Pak pertanyaannya. Lalu saya cari itu Pak, jawaban yang pas apa gitu ya. Nah, ternyata menemukannya kalimatnya Umar bin Khattab Pak Halifur. Mahkota seseorang itu maksudnya manusia adalah akal ya, seseorang itu akal. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya gitu ya. Nah, jadi ini elemen ini ada di sini semua ternyata ya. Akal ada, spiritual ada, kemudian emosinya ada, fisiknya ada gitu loh. Budi pekerti itu kan, sopan santun itu kan menjadi sikap ketika muncul. Dia menjadi karakter ketika ada di dalam gitu ya. Tapi dia muncul dengan perilaku. Makanya kita sering bilang ada orang serigala berbulu domba gitu ya. Sikap itu bisa dikemas gitu.
tapi dalamnya karakternya apa? Nah, itu ya. Jadi itu menjadi bagian dari gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Saya mendapatkan ini dari Umar bin Khattab dan saya coba memasukkan pendapat beliau ini ke dalam kerangka berpikir kita sehingga kita bisa lebih memahami kenapa spiritual menjadi esensi. Sebab yang menjadi esensi yang membuat manusia itu berderajat tinggi atau besar, takwa atau tidak, itu kan dari ketakwaannya, dilihat dari unsur derajat keagamaannya itu gitu ya. Dan yang bisa menjadi penengah wasit antara emosi dan intelektual itu adalah spiritual. Jadi emosi dan intelektual itu kadang-kadang keliru gitu, bisa keliru. Kita bisa dibelokkan dengan akal kita. Kita bisa dibelokkan dengan nafsu kita. Tapi siapa yang bisa menjadi wasit itu adalah spiritual, unsur spiritual di dalamnya gitu. Nah, tahap perkembangan anak menurut Islam itu dibagi 3 kalau kita merujuk pada surat Ar-Rum yang mengatakan bahwa dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Yang pertama lemah. Berarti ini balita, bayi, anak-anak. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah itu menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Menjadi kuat berarti dia menjadi remaja, dewasa, remaja, kemudian remaja muda, remaja dewasa. Dan kemudian dia menjadi yang kuat itu lemah lagi, dia menjadi orang tua, ya. Jadi ada 3 periode besar gitu ya. Ada 3 periode besar yang membuat manusia itu memiliki tahap perkembangan, ya. Nah, ini ya berdasarkan ayat tersebut ada tahap kanak-kanak, tifo, bayi ya sampai mungkin balita, dan tahap balik ketika dia sudah remaja gitu ya. Kemudian juga bentar ya Pak. Ada yang emergency ini, maaf. Oke. Ya, kemudian tahap lanjut itu misalnya tahap lanjut usia itu adalah ketika secara biologis ya atau secara psikis sudah terjadi perubahan gitu ya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa pendidikan terkait dengan daya atau proses ya. Kemudian juga ada beberapa catatan Ali bin Abi Thalib. Nah, saya menggunakan periodisasi Ali bin Abi Thalib dalam menerjemahkan tahap perkembangan ini. Ya, kalau tahap perkembangan yang dari surat Ar-Rum ini perkembangan yang besarnya, tetapi untuk yang remaja anak-anak saya mencoba membaginya menjadi demikian. Anak dibagi dalam 3 periode. Periode pertama adalah usia 0 sampai 7 tahun, itu berarti full di rumah gitu ya. Kemudian 8 sampai 14 tahun itu berarti katakanlah di sekolah. Kemudian 15 sampai 21 tahun itu saya katakan di masyarakat. Kenapa? Karena di SMA kalau kita menggunakan ukuran sekarang itu pergaulannya lebih luas ketimbang SMP ke bawah. Sehingga dia sudah berinteraksi dengan masyarakat ya, sudah berinteraksi dengan masyarakat luas. Dan kalau ini kita coba platform ini kita kembalikan pada platform pendidikan, ternyata cocok ya. 0 sampai 7 tahun itu katakanlah TK gitu ya Bapak Ibu. Lalu usia SD itu mengharuskan 7 tahun ya masuk SD. Karena apa? Dari sisi neuroscience, sel-sel saraf otak itu baru bisa terhubung satu sama lain itu di usia 7 tahun. Jadi dia baru bisa memahami sebab akibat, baru mulai bertumbuh nalarnya tuh di usia 7 tahun ke atas. Nah, karena itu juga pola pendidikan 07 sampai 814 berbeda gitu ya. Pendekatannya berbeda. Nah, kemudian 7 tahun ini masuk ke TK, kemudian usia balik itu antara 9 tahun sampai 14 tahun ya. Anak perempuan pun sama ya Bapak Ibu ya, 9 tahun ada yang sudah balik, anak laki itu rata-rata di atas 12 tahun rata-rata ya, 11 12. Maka ini adalah balik ya, sudah balik. Nah, di dalam Islam tidak mengenal usia remaja. Ketika balik berarti tanggung jawab sudah dipikul, maka sebenarnya usia 15 tahun seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan sudah harus diperkenalkan hidup mandiri ya sebenarnya. Mandiri itu dalam arti kata mampu menolong dirinya sendiri. Termasuk untuk yang laki-laki kemampuan untuk bisa mencari nafkah ya, bisa mencari nafkah.
dengan cara yang sederhana gitu, tetapi dia tahu caranya. Jadi bukan besarnya penghasilan, tapi yang harus diberitahukan, diberi bekal adalah cara. Bagaimana cara kita bisa survive ketika kita berada di masyarakat. Nah, ini yang penting sebenarnya, yang hari ini alhamdulillah kesini ya, orang tua tuh nggak malu lagi kalau anaknya jualan. Nih saya di tetangga saya nih Pak, ada anak-anak ABG SMP itu sudah mulai jualan buat buka puasa. Ada yang jualan bubur es kacang hijau, ada yang jualan jus, itu anak remaja-remaja umur 14, 15 gitu ya, SMP. Sudah diperkenalkan oleh orang tuanya untuk mulai sadar bahwa dia tuh sudah balik, berarti dia sudah mulai sedikit demi sedikit mengambil peran tanggung jawab atas dirinya, minimal itu. Jadi kalau kamu mau dapat uang jajan, ya kerja dong. Nah, gitulah bahasa gampangnya ibu milenial ya. Kamu nggak bisa semuanya minta sama orang tua. Kamu harus mulai sudah bisa memahami bagaimana caranya dalam tanda kutip menafkahi diri, mewujudkan apa yang menjadi keinginanmu gitu. Nah, itu sudah muncul. Nah, sementara lepas dari pendidikan barat bagus atau tidak, ada yang bagus, ada yang buruk. Kalau negara barat itu kan umur 17 anak sudah harus mandiri. Orang tua tidak lagi membiayai mereka. Maka kalau mereka mau kuliah, ya mereka kerja part-time gitu, 5 jam di mana Kentucky, di Dunkin Donut ya, untuk membiayai hidup mereka. Dan mereka sudah tinggal sendiri, di rumah sendiri, di apartemen sendiri. Negatifnya ada, tapi dari sisi positifnya saya yakin mereka juga mungkin mengambil apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasul dan para ilmuwan Islam itu sesuatu yang sifatnya fitrah. Coba ya kita tanya ke anak-anak remaja yang sudah umur 17. Itu kan masa berontak ya. Masa kepengen mereka menunjukkan jati dirinya. Ini aku gitu kan. Itu kan artinya fitrah. Di usia itu mereka udah nggak mau dikekang. Kan intinya gitu ya. Mereka sudah kepengen menunjukkan eksistensi dirinya. Nah gitu ya. Nah itu kan fitrah berarti ya. Sudah ada di dalam diri manusia. Nggak bisa lama-lama betah-betah anak lama-lama tuh dikurung terus di rumah. Atau dikomando dan didiktir terus gitu ya. Atau bersikap otoriter orang tuanya. Mungkin udah nggak betah itu anak-anak. Nah, kemudian saya masuk ke peran ibu. Dengan pembagian yang seperti ini, di mana ibu berperan? Ibu harus memainkan peran apa? Kan gitu ya. Meskipun ya pengasuh, perawat, pengajar, pembimbing, ini 4-4-nya ini tetap kita gunakan. Tapi pada tahun-tahun tertentu dominasinya kita mungkin ada yang lebih dominan ya. Kalau di 0 dan 7 tentu dominasinya adalah mengasuh dan merawat ya. Jadi bayi-bayi itu kan diasuh, dirawat ya, dimandikan, disuapi gitu ya. Nggak mungkin bayi makan sendiri gitu ya Pak ya. Serem kita kalau ngelihat ada bayi makan sendiri. Oh, Pak Nur Hadi lari itu nanti. Lari ya, bayi makan sendiri ya. Kecuali bayinya Maryam ya Pak ya, bisa bicara. Itu hanya atas kuasa Allah. Nah, kemudian diasuh karena mereka memang belum bisa apa-apa sendiri. Nah, kemudian setelah usia 8 tahun 14, mulailah ibu dominannya pada sisi pengajaran. Nah, pengajaran ini tidak lalu si ibu harus jadi guru matematik, guru biologi, guru fisika, guru kimia. Babak belur ibu-ibu kalau harus begini. Ya, nggak semuanya ya Pak Nur Hadi ya. Nggak semuanya Pak Holifur ya, kita punya ilmu itu ya. Tapi pengajar apa? Pengajar adab, pengajar tata krama, pengajar komunikasi, pengajar sopan santun, pengajar manajemen table, manajemen waktu, ya kan? Nah, besok kamu sekolah. Maka yuk sama-sama. Kalau saya dulu Pak Nur Hadi, saya punya anak 4. Kalau saya tiap pagi harus ribut, capek ya Pak Nur Hadi. Jadi saya pakai loker, laci. Ini laci ada 4. Lacinya si A, laci si B, laci si C, laci si D. Nah, karena anak-anak belum bisa baca kan, waktu SD kan bacanya belum jelas. Laci pertama itu seragam Senin, laci kedua seragam Selasa, laci ketiga seragam Rabu, Kamis, dan sebagainya. Nah, jadi waktu malam hari, anak-anak itu saya beritahu, besok hari Senin, maka seragam kamu ada di laci paling bawah. Dan di laci paling bawah itu sudah lengkap tuh Pak, kaos kaki sampai ujung topi, itu sudah ada di situ. Jadi pagi-pagi itu anak nggak ada yang ribut, mana kaos kaki, mana seragam, mana baju, mana topi.
ya. Nah, di loker itu anak-anak saya minta mengumpulkan sendiri. Mana coba yang Senin, Selasa mereka belajar karena mereka sudah, anak itu kan cepat hafal ya Pak ya. Begitu dia tahu Senin itu seragamnya merah putih, maka dia akan masukkan di laci bawah. Selasa itu ada olahraga dan ada merah putih, maka ada 2 di laci 2 hari Selasa dan seterusnya. Nah, pengajar di sini peran ibu mengajar hal-hal yang demikian, yang daily activity, yang kemudian menciptakan sikap disiplin anak, sikap planning, merencanakan, yang bisa direncanakan, jangan semua serba dadakan kayak tahu bulat, kan gitu ya. Nah, jadi anak-anak biasa tertib. Nah, kemudian di usia 15 sampai 21 bentuknya membimbing. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini nanti saya akan jabarkan lebih sedikit detail. Sebenarnya kenapa sih kita mesti begini? Kenapa sih ibu mesti memainkan peran ini? Nih banyak mahasiswa saya nih, Bapak dan Ibu yang ikut. Nanti yang bagian cowok ada Pak Ustadz Jamal ya yang jelasin apa perannya bapak-bapak nih, para calon ayah ya. Saya jelasinnya yang calon ibu nih, biar bapak-bapaknya juga paham juga gitu ya, Mas ya. Nah, sebenarnya targetnya mau apa sih? Targetnya itu adalah kita ingin menghasilkan manusia yang utuh, manusia yang secara spiritualnya bertumbuh, intelektualnya tumbuh, emosinya tumbuh gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya demikian kan ya, maka peran ibu menjadi sangat luar biasa ya. Peran ibu menjadi sangat luar biasa. Nah, mengasuh, merawat, mengajar, menuntun, mengarahkan, memandu, membimbing, itu adalah bagian-bagian dari kegiatan mendidik yang dilandasi dengan sikap pengasih lagi penyayang, sehingga anak merasakan adanya perlindungan. Jadi Bapak dan Ibu, anak yang sama-sama di rumah nih, ibu di rumah, anak di rumah, tapi dia diabaikan, itu dia tidak merasakan kasih sayang loh, tidak merasakan pendidikan. Jadi mohon maaf, saya bicara realita. Ibunya benar di rumah, ibu rumah tangga. Tapi ibunya sibuk dengan nonton sinetron misalnya. Yang kemudian anak butuh itu terabaikan. Sehingga anak lari main kemana-mana. Nah ini anak tidak merasakan pendidikan kalau yang model begini. Jadi ansih peran ibu di rumah itu bukan berarti ibu lalu harus menjadi ibu rumah tangga yang tidak ngapa-ngapain gitu loh. Ya, enggak juga gitu ya. Ibu ini punya peran. Ya, perannya inilah yang peran mendidik. Kan ibu ada peran sebagai istri, ada peran sebagai ibu, ada peran sebagai mungkin kalau dia bekerja sebagai karyawan gitu ya, atau dia sebagai apa gitu ya. Perannya ini dimainkan. Kalau dia jadi ibu, perannya apa? Nah, ini yang harus dimainkan perannya. Jadi difungsikan gitu loh. Ya, bukan juga otomatis kalau di rumah lalu ibunya ini mendidik, enggak juga gitu ya. Banyak juga yang mengabaikan gitu loh. Ya, ini yang mungkin kadang-kadang kita suka rancu ya. Ibunya di rumah kan padahal gitu, ya. Iya, tapi kok gitu ya kadang-kadang. Tapi sebaliknya, padahal ibunya sibuk ya, tapi kok, nah kan gitu ya. Jadi ansih bukan sekedar ibu di rumah atau ibu di luar rumah, tapi apakah sang ibu memainkan peran dan fungsinya? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Sama mungkin ya dengan seorang ayah. Apakah ayah memainkan peran dan fungsinya? Ayah iya di rumah, tapi apakah dia berperan sebagai pencari nafkah dan sebagai pemimpin? Kalau enggak, ya berarti peran ayahnya kan enggak dimainkan gitu ya. Sama. Nah, tujuan dari peran ibu yang demikian itu adalah menjaga keimanan anak bertumbuh. Ya, jadi keimanan anak itu dari mungkin dia harus diberitahu, dituntun ya untuk mengenal Tuhan, ya kan, dituntun mengenal Nabi, dituntun mengenal agama ya intinya begitu. Dituntun ditunjukkan keimanan dan dijaga keimanannya. Kemudian dijaga akalnya dari kesalahan berpikir. Dijaga jangan sampai dia tidak mampu berpikir secara matang misalnya, ya secara dewasa. Kemudian dijaga ketenangannya, emosinya. Nah, ini usia 0 sampai 7 tahun banyak anak-anak yang tantrum ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya istilah tantrum. Anak itu gampang ngambek. Kalau nggak dikasih es krim, terus ngosek-ngosek gitu, gulung kuming gitu, nangis meraung-raung untuk dapat perhatian orang tua gitu ya Pak Nur Hadi. Nah ini peran ibu, peran ibu penting sekali nih, mengenalkan anak terhadap emosi-emosi yang sedang dia alami, karena anak itu belum memahami apa yang terjadi pada dirinya, pada
psikologisnya, pada tubuhnya. Lapar aja anak nggak tahu. Tiba-tiba nangis, ya kan? Tiba-tiba teriak-teriak. Ternyata dia lapar. Nah, ini ibu yang mengenalkan. Nak, kamu lapar. Ayo duduk. Kita makan. Kenalkan. Oh, ternyata rasa lapar itu menimbulkan ketidakenakan di dalam dirinya sehingga emosinya menjadi labil gitu, ya. Atau nangis nggak berhenti. Nah, itu biasanya anak lelah. Nah, misalnya. Ini kan hal-hal ini kelihatan sepele, tapi kalau tidak diberitahukan, tidak diajarkan pada anak, sampai besar anak tidak tahu apa yang terjadi pada emosi dirinya, dan ini menyebabkan kecerdasan emosinya lemah. Jadi kecerdasan emosinya tidak meningkat sejalan dengan perkembangan usia, ya. Kemudian terjaga kesehatannya, jelas lah ya. Biasanya ibu-ibu ini selalu mikirinnya makanan ya, makannya harus banyak. Padahal sebenarnya bukan harus banyak ya, tapi harus bergizi ya, proporsional gitu ya, supaya kesehatannya terjaga. Nah, jadi, kalau ditanya, ini kan tadi kan saya di sini ya, ada 3 tahap, 3 etape, 3 periode dalam mengembangkan seorang anak. Peran ibu ada di setiap etape, ya, ada di setiap etape ini. Nah, ketika di setiap etape ini, apanya yang dikembangkan? Nah, kan gitu ya lalu ya. Apa yang dikembangkan? Nah, ini dia. Yang dikembangkan adalah semua elemen yang ada di dalam diri anak tersebut. Intelektualnya dikembangkan, spiritualnya dikembangkan, emosinya dikembangkan, dan fisiknya pun dikembangkan. Ya, dengan cara apa? Ini beda-beda. Jadi misalnya gini, anak usia 0,7 tahun dia diasuh. Tentu kita tidak akan bicara tentang konsep-konsep ya di dalam usia 0,7 tahun ya. Tapi apa? Pembiasaan. Nah, berarti kalau pembiasaan ranahnya apa? Fisik. Ya kan? Pembiasaan cuci tangan, pembiasaan wudhu, pembiasaan berdoa, fisik, ya kan? Nah, kemudian diajarkan doa-doa ringan, doa-doa yang sederhana. Kemudian menghafal Quran mungkin. Nah, ini kan ada fisik, ada intelektual. Kemudian diperkenalkan dengan emosi. Misal, anak kalau bangun tuh kadang-kadang suka nangis. Kita kenalkan, kenapa kalau bangun itu nangis? Nggak perlu nangis. Ya, nah, kita kenalkan emosi-emosi dia. Kita perkenalkan banyak emosi. Ya, jadi kalau dia sedih kita tanya, kok kamu nangis? Kamu kenapa? Sedih. Oh, oke. Sedih tuh gimana sih? Sedih itu aku jadi kepengen nangis. Misalnya anak usia 3 tahun. Cucu saya begitu. Jadi dia dialog sama ibunya. Kok kamu nangis? Aku sedih. Kenapa? Keluar air mata. Nah, bahasa-bahasa begitu. Jadi dia mengenal nih apa yang terjadi di dalam diri dan tubuhnya. Termasuk juga misalnya kapan dia mengajar secara spiritual. Kalau misalnya ini punten Pak Nur Hadi, saya backgroundnya umum ya sebenarnya Pak Nur Hadi. Jadi kalau untuk ngajar yang agama, ya saya harus panggil guru agama Pak Nur Hadi. Karena saya tidak punya ilmu agama yang pas kalau untuk mengajarkan yang sifatnya misalnya baca Quran yang benernya gitu ya Pak Nur Hadi ya. Kemudian ibadahnya, fikihnya ya, atau saya masukkan dia di madrasah misalnya gitu ya, atau saya masukkan dia di sekolah Islam terpadu atau di pondok pesantren ya. Karena saya tidak punya ilmu itu. Tetapi paling tidak nuansa di rumah saya mendukung terwujudnya suasana yang cukup religius gitu ya, mengingatkan waktu sholat, kemudian juga mengingatkan misalnya tentang bacaan-bacaan Quran dan sebagainya. Nah, ini posisi kita di sini mungkin di sisi spiritual, karena keilmuan intelektualnya tidak banyak, kita sebagai pembimbing, bukan pengajar misalnya. Tapi di sisi yang lain kita bisa sebagai pengajar. Jadi kapan kita sebagai pengajar, kapan sebagai pembimbing, pengasuh, di setiap ranah ini berbeda-beda bergantung tiap anak kita. Kita punya 4 anak, 4 karakter ya Pak Nur Hadi. Punya 7 anak, 7 karakter ya Pak Halifur ya. Jadi anak itu nggak sama gitu, kematangannya pun nggak sama. Maka kita menyesuaikan ya, setiap anak bisa didekati dari sisi mana duluan gitu ya. Jadi nggak semuanya harus seragam ya, nggak, dengan cara apa juga tidak harus seragam. Meskipun pada satu saat akan ketemu juga. Nah, ini mungkin agak lebih mudah ya. Saya coba petakan peran dan posisi ibu sebagai pendidik. Dengan menggunakan pisau analisis pendidikan holistik, intelektual, spiritual, emosi, dan fisik ya. Jadi yang dikembangkan ini nih ya, yang dikembangkan aspek ini, aspek yang spiritual dan intelektual, emosi, dan fisik
ya, pada usia 7 tahun, di mana seorang ibu ini berperan sebagai pengasuh perawat dan dia sebagai pelindung utama pelindung utama anak. Jangankan orang tua ya, Bapak dan Ibu semua. Macan aja, kalau bayinya diusik, ngamuk dia itu. Ya Pak ya, macan kita ambil nih anaknya, wah ngamuk dia. Maka posisi ibu ini akan menjadi, dia akan sangat marah kalau bayinya diapa-apain, bahasanya gitulah. Ya, anak TK itu mana ada orang yang super protektif kayak ibu, mau nungguin anak dari jam 7 sampai jam 11 di depan kelas. Ya Pak Nur Hadi, rela gitu ya, di depan kelas nggak ngapa-ngapain, cuma nungguin anaknya di TK gitu loh. Kalau bukan ibu nggak ada yang bisa begitu. Bapak aja nggak tahan itu nunggu 3 jam. Ya Pak ya. Ya. Meskipun Bapak posturnya lebih keker daripada ibu-ibu. Oh. Ya, silakan Pak taruh ya Pak, mohon maaf. Ya, silakan taruh di situ ya Pak, maaf. Ya, Pak Nur Hadi ini posturnya wah gagah. Tapi nungguin balita dari jam 7 sampai jam 11, Bapak bisa uring-uringan ya. Benar ya, Pak ya? Ya. Jadi itu ibu tuh, ya. 3 jam loh, Pak, nungguin anak. Bentar-bentar nengokin. Padahal anaknya ada di situ ya, nggak jauh jaraknya ya. Nengokin, main ditengokin. Lagi belajar ditengokin di jendela. Nah, itulah ibu. Jadi di sini dia akan berperan sebagai apa? Pengasuh, perawat, pelindung. Ya, dia pengasuh perawat dengan posisi sebagai pelindung, dengan apa? Fungsinya pelindung. Dia pelindung di sini saya anggap sebagai fungsi. Ya, dia harus berfungsi melindungi. Jadi mohon maaf kalau ada ibu yang tega membunuh bayi, maka secara psikologis dia terganggu. Karena fitrahnya nggak begitu seorang ibu. Ada ibu yang sama-sama narkoba dengan anaknya, maka ibu ini terganggu jiwanya. Itu sudah pasti. Ya, saya bukan ahli psikolog nih Pak Nur Hadi, tapi dari sini aja kita udah bisa melihat pasti ada ada gangguan kejiwaan dalam diri seorang ibu karena dia keluar dari jalur fitrahnya, ya kan? Dari jalur fitrahnya. Nah, kemudian ini tetap berlangsung sampai usia 14 akhir ya, 14 ya. Sebenarnya kalau ini saya kasih garis merah, ini nggak berhenti ya Bapak Ibu, hanya dominannya saja. Dominannya saja di usia ini yang didominasi dengan pengasuhan perawatan. Karena fungsinya sebagai pelindung. Lah, lalu yang ditumbuh kembangkan pertama kali apa? Indrawi, fisik, emosi, dan spiritual. Jadi kurvanya bisa duluan mana nih gitu ya? Karena masih bayi, nggak mungkin kita bicara konsep gitu ya. Nggak mungkin kita bicara bicara intelektual kalau sama bayi gitu ya, bicara. Nah, kamu tahu yang namanya dunia ya kan nggak gitu juga kita sama bayi gitu ya. Belum nyampe gitu ya. Ya kita yang lain lah yang kita kembangkan gitu ya. Nah, itu yang dikembangkan lebih dulu indrawi fisik, emosi, kemudian di sini spiritual itu masih sedikit di sini ya. Kalaupun ada yang namanya intelektual itu sedikit, belum terlalu banyak. Mungkin nanti dengan bertambahnya umur misalnya diberikan misalnya warna-warna, mengenal bentuk. Nah, itu mulai masuk ke ranah intelektual ya kan, TK lah ya gitu. Oke. Nah, pada posisi ini ibu ini sedang menumbuhkan, jadi menyemai, ya, menyemai, nanam benih nih ke anak-anak nih. Nah, jadi bagaimana si ibu menanam benih? Nah, inilah pentingnya peran seorang ibu nih di sini. Ditanam nggak itu adab? Bahasa gampangnya diajarin nggak sih gitu? Dituntun nggak sih gitu? Ya, dikasih tahu nggak sih gitu? Ya, bahwa misalnya gini, contoh, seringkali orang tua kalau anak itu lompat-lompat di kursi tamu, kemudian bisa bicaranya begini, namanya juga masih anak-anak, biarin aja. Enggak, adab itu diperkenalkan sejak dini. Diberitahu, kursi tempat untuk duduk, bukan untuk bermain. Maka kalau kamu loncat-loncat di atas kursi, itu mengganggu orang lain. Lalu dituntun, kalau kamu mau loncat-loncat, yuk di ruang halaman belakang, atau di teras, atau di ruang keluarga. Itu diajarkan sejak dini, diperkenalkan. Jadi ketika diajak bertamu, anak sudah beradab. Sama dengan sholat. Orang protes, anak kecil nggak boleh ke masjid. Saya protes Pak Nur Hadi, kalau ke masjid anak itu teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, meraung-raung, nangis-nangis. Karena mengganggu sholat, kan begitu ya. Persoalannya, apakah ibu di rumah mengajarkan adab sholat di masjid? Nah itu. Apakah anak ibu mengajarkan di masjid tutup mulut, tertib,
dengarkan imam. Pernah nggak ibunya ngajarin begitu? Nah, itu ya. Jadi saya tidak menyalahkan gini, maksud saya jangan juga lalu kita marah ketika orang melarang anak ke masjid. Lalu banyak video muncul di Turki, masjid ada tempat main. Iya, tapi kan tidak waktu sholat. Bermain di masjid, di dalam masjid ada tempat main, tapi tidak pada saat waktu sholat. Kan itu masalahnya. Ya kan? Nah, waktu sholat ya sholat gitu loh. Nah, apakah ini peran orang tuanya bermain di rumah, mengajarkan ini benar? Misalnya gini, harusnya kan kalau sholat jamaah di rumah, ibu mengajak anak sholat jamaah di rumah sejak usia 5-7 tahun misalnya, karena anak sudah bisa bergerak. Yuk sholat bareng ibu, ajarkan, ini di rumah. Jadi ketika ke masjid, dia sudah tahu, ke masjid tuh mesti apa adabnya. Kalau toh dia mau main boleh, tapi nggak boleh berisik. Saya dulu dari kecil bawa anak ke masjid selalu bawa perabotan, alat main. Dan mereka saya kasih sajadah yang mereka nggak boleh keluar dari sajadah. Makanan penuh di situ. Nggak boleh masuk ke masjid, saya tidak pernah membawa anak saya masuk ke masjid kalau dia dalam kondisi lapar, ngantuk, atau haus. Kenyangin dulu, jadi dia anteng di dalam masjid. Nah ini apakah peran ibu bermain di sini? Nah jangan kemudian, masih anak-anak juga biarin aja kali, dia kan juga belum ngerti. Oh tidak, anak usia 2 tahun itu sudah bisa diajak bicara Bapak dan Ibu. Kita mau ke rumah Bapak Nur Hadi. Nanti kalau di rumah Bapak Nur Hadi, kamu duduk tertib. Bisa Bapak. Kalau memang dilatih dari rumah. Bisa diajak bicara. Sekali dua dia masih belum paham. Tapi kalau kita biasakan bisa. Sangat bisa. Ya. Kemudian next. Pada usia 14 tahun, 7-14 tahun, maka dominannya itu adalah mengajar dan mendidik. Nah, mengajar dan mendidik ini ada dalam posisi mengembangkan. Kalau tadi di usia 0-7 itu menumbuhkan, menanam, ya, menyemai gitu ya, menumbuhkan. Maka di sini mengembangkan, ya, mengembangkan. Nah, maka untuk mengembangkan ini peran kita bergeser menjadi mengajar dan mendidik. Ya, kalau mengajar itu lebih kepada knowledge. Contoh, anak bisa nggak bikin sarapan sendiri? Kan perlu diajarin di dapur, ya kan? Cuci piring, kan perlu diajarin. Ini nggak pada perempuan ya, anak laki, anak perempuan harus tahu urusan rumah tangga, harus tahu ya. Jangan kemudian semua urusan rumah tangga dapur diserahkan pada perempuan, nggak adil juga gitu ya. Nanti anak laki-lakinya nggak bisa bantuin istrinya gitu. Ya, kasihan gitu. Dia nggak bisa ngedidik anak-anaknya juga nanti kalau serba nggak ngerti ini, nggak ngerti itu gitu. Maka ada peran mengajar, mendidik. Kalau mengajar ini lebih kepada memberikan banyak pengetahuan-pengetahuan baru, menyulam. Kalau bajumu robek, jahitnya gini loh nak. Nah, ini kan peran ibu ya. Gini loh jahitnya. Bukan berarti robek terus dibuang kan? Robek diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Nah, ini ibu mengajar, ya, mengajar, memberikan pengetahuan-pengetahuan. Goreng dadar telur, kemudian masak nasi, ya kan? Bikin teh. Nah, itu kan mengajar ya. Nah, kalau mendidik ini lebih kepada tadi menguatkan adab, ya. Mungkin waktu kecil belum paham kalau ke rumah tamu itu harus tertib. Kenapa sih? Oh, ternyata semakin besar semakin kita ajarkan, gitu ya. Semakin kita ajarkan. Nah, kemudian setelah pada masa ini posisi kita sebagai pelindung kita kurangi karena kita nggak boleh overprotective juga sama anak-anak. Nanti anak-anak jadi nggak punya rasa percaya diri kalau kita terlalu overprotective, ya, sedikit longgar, ya. Tetapi kita bermetamorfosis sedikit menjadi pengasih. Pengasih itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan apa? Jadi ngajarnya itu dengan kelembutan, Bapak Ibu. Jangan ngajar dengan kekerasan, jangan ngajar dengan tegas boleh, tapi bukan dengan kekerasan. Upayakan banyak reward ketimbang punishment. Atau gunakan reward by reward. Jadi gini, anak kalau melakukan kesalahan tidak dihukum, tapi nggak dapat hadiah. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, dia dapat hadiah. Itu reward by reward. Jadi bukan hukuman. Hukumannya dikurangin, tapi banyak rewardnya. Untuk apa? Memupuk rasa percaya diri anak. Karena apa Bapak Ibu? Di usia ini anak rentan dengan jati diri. Ya, dibully dikit aja dia bisa down depresi. Anak sekarang tuh rentan banget dengan bullying ya. Diejek dikit aja itu bisa kepikiran sama dia. Bisa nggak tidur dia semalaman.
Nah, ini kita harus hati-hati nih, anak-anak sekarang tipikalnya rentan nih dengan bully ya. Kalau dulu kan kita diejek, kamu botak, kamu anteng aja gitu ya. Tapi ternyata itu berdampak ketika dewasa dia tidak punya rasa accept, penerimaan diri, kemudian rasa percaya diri dan kebanggaan dirinya nggak ada. Nah, itu yang membuat dia jadi minder wahdeh kalau kata orang Belanda ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita memasuki level mematangkan. Nah, mematangkan ini kita posisinya lagi bergeser menjadi penuntun. Nah, jadi kita ada di samping anak, tidak lagi di depan, tidak lagi selalu di depan, tapi kita di samping, menuntun. Ya, menuntun. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Kalau udah benar biarin, kalau salah lurusin. Udah benar biarin, kalau nggak salah lurusin. Nah, kita sebagai penuntun, pembimbing ya. Mereka mungkin perlu penguatan ya. Keputusan dia udah bisa ambil, tapi dia akan tanya, "Mah, ini aku ada pilihan. Aku besok mau jalan-jalan. Aku jalan-jalannya gimana ya? Ada planning A, ada planning B." Kita tidak menentukan yang bagus itu A, yang bagus B. Kita ajak dia dialog. Kalau yang A risikonya apa? Planning itu, yang B risikonya apa? Lalu dia akan lihat. Sekarang kita balik lagi, resiko mana yang berani kamu tanggung dari dua planning itu? Yang B mah, ya sudah, ambil keputusan B. Nah, dengan begitu dia belajar mengambil keputusan, sekaligus dia belajar berani mengambil tanggung jawab. Gitu loh. Kalau udah berani ngambil keputusan, tanggung jawabnya ada, konsekuensi logisnya ada. Nah, ini yang kita kembangkan di usia mereka sampai umur 21 tahun. Sehingga ketika nanti SMA itu dia sudah bisa memilih dia mau kuliah mendalami ilmu apa misalnya, atau cita-citanya mau apa misalnya, bahkan sampai pada konsep dia mau membangun dirinya, membranding dirinya itu nanti kayak apa, atau lebih jauh lagi, lebih vision lagi, tujuan hidupnya mau apa, ya kan? Nah, kalau tujuan hidup kamu mau begitu, maka ketika kamu nanti nyari pasangan, ya harus yang mendukung cita-cita kamu. Maka milih pasangan jadi nggak sembarangan, kan gitu. Karena ada yang kamu pertaruhkan di masa depan. Kamu mau punya cita-cita begini. Kalau kamu mau punya cita-cita begini, maka pendamping kamu ini penting. Ya, penting. Contoh kalau kita nonton film Habibie, Ainun, itu Ainun dan Habibie itu mereka itu memilih pasangan karena visi. Ya, Habibie itu pengen membangun Indonesia. Maka dia harus mencari istri yang bisa mensupport dia membangun Indonesia. Karena kalau nggak berhasil itu cita-citanya Habibie. Dia butuh support pendamping yang sama, visi yang sama. Nah, anak-anak kita ini kalau bisa begitu juga gitu ya. Jadi dia punya visi ke depannya tuh mau gimana? Apa yang mau kamu lakukan di masa depan dengan segala konsekuensinya. Nah, kita mendampingi, menuntun ya. Nah, di sini ada 3 fungsi ibu ya, pelindung, pengasih, penyayang. Nah, mengapa saya menggunakan ini? Karena kan Allah itu pengasih dan penyayang. Nah, sifat Allah yang pengasih dan penyayang itu dititipkan kepada kita sebagai orang tua untuk mengasihi dan menyayangi anak-anak dan juga melindungi anak-anak. Jadi kan 3 ya, Allah itu pelindung, Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Ketika kita ditakdirkan jadi seorang ibu, maka kita dititipi 3 sifat ini. Jangan hilang 3 sifat ini. Ya, semua punya perannya masing-masing. Semua bermain dan ini tidak bisa dikotak-kotakan ya. Pelindung, pengasih juga berarti melindungi. Penyayang berarti juga mengasihi. Mengasihi berarti juga menyayang dan seterusnya. Ya, ini blended sebenarnya. Hanya saja untuk memudahkan kita di mana kita kedepankan, di mana ketika usia anak remaja tuh kita posisinya harus gimana. Jangan ketika anak remaja kita jadi pelindung terus. Anak nggak akan pernah belajar bahwa di luar sana dia harus melindungi dirinya sendiri. Mamah nggak selalu ada setiap saat, gitu ya. Papa nggak, Abi nggak selalu ada setiap saat. Ya kamu harus mampu melindungi dirimu sendiri. Nah, berikan kesempatan mereka untuk menjadi pelindung bagi dirinya sendiri, gitu ya. Nah, ini saya mendapat kabar Pak Halifur, ini saya ditambah sedikit waktunya untuk membahas yang ayah juga begitu? Mohon maaf Bu Dokter, Ibu enggak apa-apa terkait dengan peran seorang ibu dulu, nanti yang ayah ada materi dadakan ini, tahu bulat tapi insya Allah Oke, siap baik. memberikan. Oh, baik. Sudah ada Ya, sudah gitu. ada pematerinya ya.
Oke, siap, siap. Ya, baik. Ya, saya izin sekedar melengkapi saja, nanti yang soal ayah akan dibahas lebih lanjut ya, Bapak Ibu. Ini saya hanya mendampingi ya peran. Kalau tadi peran dan posisi ibunya begini, ya kan nggak mungkin ibu sendirian kan gitu ya. Nah, maka peran ayah adalah begini ya. Kalau peran ayah ini lebih kepada pengarah, pemandu, pembimbing. Ya, kalau saya bahasakan instruktur, lead, coach ya pada usia-usia seperti ini. Posisinya tetap menumbuhkan, mengembangkan dan mematangkan, tetapi peran dan fungsinya berbeda dengan ibu. Ya, kalau peran dan fungsinya ibu kan ini pengasuh, perawat, pengajar, pendidik, penuntun ya. Nah, ayah itu harus dominan pengarah ya, pemandu dan pembimbing ya. Jadi karena dia akan menjadi imam gitu ya. Dia akan mengajarkan sisi-sisi maconya seorang laki-laki. Nah, perempuan juga harus ada sisi maconya. Karena pada satu saat itu dibutuhkan gitu. Dan seorang laki-laki harus ada sisi feminimnya. Karena pada satu saat itu juga dibutuhkan gitu. Jadi harus balance ya. Anak perempuan tidak 100% feminim, anak laki tidak 100% maco. Dia harus seimbang juga gitu ya. Nah, ini di sini seorang ibu dan seorang ayah sama-sama sebagai pelindung, sama-sama sebagai pengasih, dan sama-sama sebagai penyayang. Nah, kalau ini saya petakan satu slide lagi nih Pak, insya Allah. Kalau saya petakan ya model tahapannya itu ada tarbiyah ya. Tarbiyah ini berarti mengembangkan, menumbuhkan, memelihara, menjaga, mengurus ya. Kemudian ada tahap tadris. Tadris itu berarti mengajarkan ya. Apa ya kalau tadris itu? Dia sudah bisa belajar, sudah bisa memperoleh informasi selain dari ibu. Nah, itu tadris ya. Dari guru misalnya ya. Kemudian taklim itu kuliah, sekolah ya, itu menimba ilmu. Jadi misalnya jadi matematika, belajar matematika, kemudian psikologi, kedokteran, nah itu ada di taklim ya. Kemudian kalau tahzib itu yang kan waktu kecil udah diajarin tentang adab nih. Nah, waktu gede bisa aja melenceng kan. Nah, ini dibenerin lagi. Nah, itu namanya tahzib, pembinaan dan perbaikan akhlak. Contoh misalnya saya menitik beratkan pada begini. Kebanyakan dari kita kalau anak udah nikah itu dibiarin, ya, nggak lagi dibimbing. Nah di situ padahal 5 tahun pertama, nanti Pak Nur Hadi bisa menambahkan nih ya. 5 tahun pertama prahara rumah tangga itu dahsyat, ya. Anaknya belum matang secara emosi, cara nyari duitnya masih terbata-bata gitu ya, sangat susah gitu ya. Tapi kebutuhan udah banyak, anak udah lahir. Nah, lalu biasanya orang tua ini hanya dibebani ngurus si cucu. Tapi tidak mengajarkan bagaimana menjadi ibu dan tidak membimbing bagaimana menjadi ayah. Jadi take over tanggung jawabnya keliru kalau menurut saya. Jadi seharusnya pada saat anak menikah tuh dibimbing 5 tahun pertama. Tapi anak itu tanggung jawab orang tuanya tetap. Harus berada di tangan orang tuanya. Nah, kita nih sebagai nenek dan kakek itu tetap membimbing ibu dan bapaknya itu. Ibunya lah, kalau saya kebetulan anak saya perempuan. Ibu ini tetap kita bimbing, tapi tidak intervensi dalam rumah tangga. Nah, kalau anak datang minta nasihat, kita beri. Tapi kita tidak ujuk-ujuk datang menasehati gitu ya. Karena nasihat itu akan baik kalau diminta. Kalau nggak diminta tuh dicuekin. Ya Pak Nur Hadi ya? Ya, betul. Anak lagi diem dinasehatin, mama ngomong apa sih? Ngoceh aja tuh ya. Tapi kalau dia lagi kalut gitu ya, dia lagi punya masalah, dia datang ke kita, mama aku punya masalah. Kita ngomong apa itu denger itu dia. Karena dia butuh gitu ya. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, ibu akan selamanya berperan sebagai ibu. Kalau dia dimintai nasihat, dia akan beri. Tapi kalau dia tidak dimintai nasihat, para ibu silent, diam. Ya, jangan ikut campur. Ya, kecualinya satu, KDRT, baik verbal maupun non verbal. Orang tua harus segera turun sebelum terjadi korban. Itu saya ya Pak Nur Hadi ya. Itu prinsip saya tuh Pak Nur Hadi ya. Jadi kalau ada KDRT, baik verbal maupun non verbal, orang tua cepat turun. Ya, sebab kalau tidak runyam urusannya. Ya, runyam urusannya. Nah, ini karena masalahnya kalau KD itu banyak faktornya. Ya, kalau udah faktornya ke psikologis, repot urusannya. Ya, ini nggak bisa dibiarkan berlama-lama karena KDRT itu akan diikuti oleh anaknya nanti. Kalau tidak diputus mata rantainya. Itu dari versi saya Pak Nur Hadi, mohon nanti diluruskan ya. Ya, nah ini namanya tahzib. Jadi contoh misalnya gini.
Anak kita perempuan. Kita lihat menantu kita kok sholatnya begini ya, bolong-bolong ya. Menantu kita kan bukan anak kita ya. Kalau kita ngomong nggak enak ya, mau negur ya Pak Nur Hadi. Kita negur lewat istrinya. Nah, Mama lihat suamimu beberapa kali sholatnya kok enggak tepat waktu toh. Sakittah dia. Nah, kan gitu ya. Lupakah dia gitu. Lah kamulah sebagai istri ngingetin suamimu. Tahzib. Jadi yang tadinya akhlaknya udah bener, melenceng gitu kan. Benerin. Atau anak kita. Mama lihat kok kamu belakangan ini belanjanya yang mahal-mahal ya. Itu uang apa? Uang belanja suamimu. Nah, kamu udah bilang belum sama suamimu kalau kamu pakai uang belanja buat beli baju baru. Nah, ini kan perlu ini. Jangan sampai anak kita sebagai istri menggunakan uang belanja suami yang untuk kebutuhan pokok dipakai untuk kebutuhan pribadi beli jilbab baru yang mahal. Sehingga makanan yang disajikan berkurang. Gizinya nggak terpenuhi. Lalu suami kan berhitung, saya kasih uang segini kok menu makanannya tahu tempe bayam. Kemana duitnya? Mulai timbul curiga kan gitu. Ya kan? Kemana uangnya? Dan kita kan tidak boleh mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami, kan tidak boleh. Kalau itu jatahnya jatah belanja, ya jatah belanja. Makanya para suami kalau ngasih duit juga jelas. Mah, ini uang belanja. Mah, ini 1 juta khusus untuk kamu. Terserah kamu mau beli apa. Jelas gitu. Jadi si istri juga makainya jelas gitu loh. Dia nggak keliru gitu make. Jangan sampai berhemat untuk mendapatkan uang saku. Ah ini nggak benar juga gitu loh. Ya Pak Nur Hadi mesem-mesem ini bapak-bapak ini ya. Ya jangan sampai istri harus berhemat supaya bisa beli baju baru. Kesian banget sih Pak gitu loh. Itu berdosa dua-duanya gitu kan. Nah ini tahzib ya. Ini tahzib melempangkan lagi anak-anak kita yang adabnya keliru gitu. Udah tahu tapi keliru gitu kan, kita lurusin. Ya kan? Ini kita lurusin. Nah, itu tahzib. Nah, yang terakhir adalah takdib. Takdib ini mengokohkan adab, mengokohkan esensi yang sifatnya lebih banyak kepada unsur-unsur religius, unsur-unsur spiritualnya gitu ya. Bahwa pendidikan agama itu penting, kemudian juga anak juga harus diajar dengan baik, dengan tata krama yang baik, dengan kesopanan yang baik. Nah ini yang harus ditanamkan. Jadi Bapak dan Ibu, capek saya. Peran ibu itu luar biasa. Makanya dapatnya surga. Suruh manggil 3 kali ibu, ibu, ibu. Sepanjang hayat dikandung badan, ibu melakukan ini 5 tahap kepada diri kita. Coba bayangkan. Bapak-bapak juga nggak kurang capeknya. Kalau bapak-bapak melakukan ini ditambah dengan mencari nafkah, bayangkan. Capek bapak ibu kita ini ya. Anak-anak semua nih, kalau yang masih ada remaja di sini ya. Coba lihat ya, pontang-panting seorang ibu dan seorang bapak membesarkan anak. Jadi peran ibu itu nggak main-main. Perannya tuh kalau di dalam militer strategis. Nah, ya, strategis. Ini menjadi kunci ya, menjadi kunci ya. Jadi strategis banget. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Akhir saya sampaikan peran seorang ibu adalah membentuk pribadi yang berkembang secara holistik, menjadi pribadi yang utuh, bertakwa, beradab, cerdas dan bugar. Berat loh ini perannya. Ya, fungsinya berat minta ampun ini ya. Jadi kalau ibu-ibu sering berkeringat begini ya, harap maklum lah ya Bapak-bapak ya. Sering mukanya nggak cerah ya, harap maklum ya Bapak-bapak gitu ya. Sama juga dengan ibu-ibu, kalau Bapak pulang tuh wajahnya suntuk, maklum lah ya, harus nyari nafkah untuk 7 anak kan gitu ya. Ya, Bapak Ibu, ini ada istilah pendidikan enggak perlu saya sebutkan, barangkali ini menjadi referensi saja. Di dalam chatting sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa disimpan dulu ya Mas, Mbak. Pertanyaannya kita tuntaskan dulu materi kita sore ini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Doktor, materinya sangat dalam dan sangat luas sekali. Telah kita dengarkan bersama bahwa ternyata menjadi seorang ibu itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya perlu memang
Iya, tidak ada sekolahnya. Makanya jika ada istilah win-win ataupun pendidikan pranikah, ini sangat penting sekali. Jadi itu ya, apalagi sekarang ini pendidikan semacam ini tidak akan didapatkan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi bahkan gitu. Mungkin ada beberapa sekolah yang juga bekerja sama dengan orang tua mengadakan parenting. Nah, ini mungkin ada apa namanya tempat-tempat memberikan pemahaman terhadap orang tua di dalam parenting itu bagaimana menjadi orang tua yang bisa menjadikan anak-anaknya ini berkualitas gitu ya, memberikan pengajaran terhadap anak-anaknya, pendidikan di rumah seperti apa seharusnya ketika masih usia 0 sampai 7 tahun, kemudian 7 sampai 14 tahun, kemudian 15 sampai dengan 21 tahun. Ada tahap-tahap pendidikan yang ini harus dimengerti oleh kedua orang tuanya, bukan hanya ibu saja. Saya yakin karena bapak juga mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya untuk bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas, ya, mempunyai apa namanya kemampuan intelektual yang tinggi, spiritual yang baik, kemudian apa namanya emosional yang terjaga, dan juga fisik yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Doktor, sehingga tidak apa namanya kalah pentingnya juga ternyata orang tua itu memang harus punya pendidikan terkait dengan apa yang harus disampaikan kepada anak-anaknya, sehingga di dalam keluarga itu menjadi lembaga pendidikan yang utama sebelum ia mengecam pendidikan di luar keluarganya. Begitu. Terima kasih banyak. Ini beberapa penanya sudah masuk. Kemudian ini terkait dengan peran orang tua, dalam hal ini seorang ayah atau bapak. Di sini ada beberapa apa namanya peserta, tapi juga narasumber hebat juga, Ibu. Jadi saya berharap bisa memberikan sedikit apa namanya pemahaman, pengetahuan, wawasannya tentang bagaimana menjadi peran seorang ayah, mungkin sekitar 5 atau 10 menit yang kemudian nanti akan dilakukan dengan diskusi. Saya mohon kepada Ainal Kiram, Bapak Dr. Abdurrahman Misto ini sudah hadir di Zoom dari awal tadi ya. Insya Allah bisa memberikan tambahan materi pada sore hari ini, melengkapi materi yang sudah sangat lengkap sebenarnya dari tadi, tapi ini nanti menjadi tambahan materi lah. Kalau tadi lebih banyak ke peran ibu, kemudian bagaimana sekarang kita akan mendengarkan bagaimana sih menjadi ayah yang dia juga menjadi pendidik, menjadi pelindung gitu ya, pelindung, pendidik sekaligus apa namanya dia itu menjadi jalan lah gitu, sarana anak-anak itu untuk menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang berkualitas lah untuk masa depannya, juga sampai dengan bagaimana anak itu setelah menikah ternyata bisa meneladani apa yang disampaikan oleh orang tuanya, tentunya terkait dengan dalam kita lihat dalam perspektif Islamnya begitu ya, terkait pendidikan Islam. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Abdullah Fina untuk memberikan ya sedikit tambahan materi lah pada kesempatan ini sebelum kita nanti lanjutkan dengan diskusi. Tafadhal Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Ini sudah cukup sebenarnya Bu Dokter nih, apa namanya? Ya, luar biasa materinya. Nanti ada Pak Ustadz Lukman juga nih dari Lampung nih, jauh-jauh, nanti bisa komunikasi lah. Saya sedikit saja ya, paling 5 menit atau 10 menit lah, menambahkan saja. Oke, saya mau share screen dikit. Ini sedikit materi saya terkait dengan bagaimana ayah, keluarga, dan kepala madrasah. Baik. Sedikit saya akan sharekan ya, insya Allah tidak lebih dari 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa qala aidan Allah Subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wa qala wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Wa qala innaka antadhara warasataka aghniya khairum min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz Nur Hadi SOCMH, kemudian juga kepada Ustaz Khalifur Rahman, dan yang sangat saya banggakan Dr. Ami Primadni. Terima kasih. Sedikit saja sebenarnya, jadi temanya terkait dengan ayah, kemudian keluarga, dan kepala madrasah. Ya, sebenarnya masih belum layak nih untuk menjadi seorang ayah yang baik ya, tapi kita sharing saja karena salah satu dari pepatah Arab mengatakan, bahkan ini juga menjadi disandarkan kepada Nabi SAW, al-ummu madrasatul ula. Ya, jadi seorang ibu itu adalah madrasah, gitu ya. Jadi sekolah bagi anak-anaknya. Nah, biasanya ada tambahan dalam konteks ini, sekolah kalau tanpa ada kepala madrasahnya itu akan berantakan. Ini seperti ada sebuah kampus yang rektornya itu belum dilantik-lantik gitu ya. Ini jadi kemudian agak-agak ya manajemennya itu kacau, sehingga saya akan bicara tentang bagaimana ya ayah, kemudian juga keluarga, dan fungsinya sebagai kepala madrasah. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ini satu awal ya indikasi bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan antara laki-laki dan perempuan, ya tujuannya itu adalah menghasilkan tadi generasi yang bisa dikatakan robbani, ya generasi yang tumbuh di bawah naungan ilahi. Nah, kemudian pada ayat yang lainnya ketika bicara tentang antara wa khalaqa minha zaujaha, ya ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ternyata di sana juga ada kelebihan, ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, mungkin sebagian orang menganggap bahwa ayat ini sebagai satu justifikasi ya bahwasanya laki-laki itu lebih utama dari perempuan, padahal konteks ayat ini bukan hanya faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd, tapi ada kata-kata wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, seorang laki-laki itu dia dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi ketika anfaqu min amwalihim. Berarti berbicara tentang bagaimana seorang laki-laki itu yang dia seorang suami tentu saja yang dia itu mampu untuk memenuhi kebutuhan ya dari istrinya dan juga anak-anaknya dan keluarganya. Nah, ada yang menarik di sini, kenapa menggunakan kata-kata anfaku? Ini orang-orang KUA seperti Ustaz Nur Hadi ini pasti memahami nafkah itu ada nafkah lahir, ada nafkah batin, gitu kan ya. Nah, konteks kalau walaupun sebenarnya kalau secara fikih yang namanya infak itu adalah materi, sementara sedekah itu bisa lebih luas lagi termasuk non material. Nah, ketika bicara tentang anfaqu min amwalihim, dia sebenarnya spesifik gitu ya, spesifik terkait dengan bagaimana pemberian nafkah kepada keluarganya. Tetapi kemudian ada makna yang lebih luas lagi bahwa ternyata dalam konteks ini bukan hanya nafkah yang sifatnya amwal ya, karena di ayat-ayat berikutnya atau di lanjutan dari ayat ini berbicara tentang bagaimana figur seorang laki-laki, figur seorang suami yang ideal. Nah, kemudian yang menarik juga di surat Al-Isra ayat ke-26 ini berbicara tentang wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Ini dalam konteks eksplorasi dari ayat ini kita akan menemukan bahwasanya setiap baik itu sebenarnya suami ataupun istri itu wajib untuk wa'ati dzal qurba haqqahu, ya memberikan hak-haknya. Ya, nah berarti dalam konteks ini adalah hak seorang istri, kemudian hak seorang suami, ya hak seorang ibu, hak seorang ayah, ini harus diberikan ya dalam konteks tadi bisa nafkah ataupun kewajiban-kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Nah, kembali ke konteks terkait dengan Roisul Madrasah sebagai kepala madrasah ya, sebagai seorang the manager in the school gitu, maka seorang suami dia harus bisa memahami bagaimana pola mulai dari kurikulum yang diterapkan, kemudian juga bagaimana cara menggaji guru-gurunya, kemudian infrastruktur dari sekolahannya sampai semua terkait dengan sekolahan ini ya. Sebuah madrasah kalau dia hanya
tidak dibangun atas misalnya landasan takwa, misalnya landasan keimanan spiritual, ini akan akan muncul satu tempat atau satu keadaan di mana tidak menjadi sebuah sesuatu atau tempat yang nyaman. Nah, konteks ayat ini kemudian dijelaskan kembali dalam firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, ternyata konteks ini Rasulullah SAW itu berbicara tentang bagaimana sebaik-baik seorang mukmin. Nah, konteks akhlak tentu saja sangat luas sekali, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, terhadap orang-orang non muslim, kepada tetangga, kepada tamu, dan ini menjadi saya melihatnya ayat hadis ini sebagai satu kurikulum sebenarnya dalam konteks keluarga, dan kepala madrasah itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat, sehingga jelas sekali Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul yang mulia juga mengatakan beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wa zaujah juga ra'in wa huwa aw hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, berarti kaifal madrasah la buddaan yakni hunaka ra'isul madrasah. Kalau dikatakan al ummu madrasatul ula, maka al abu yakni ra'isatuha atau ra'isuha. Jadi keluarga sebagai sebuah madrasah ini menjadi satu permisalan yang sangat mungkin sekali dieksplor, sehingga kemudian kita menemukan ternyata fungsi dari masing-masing itu memang dalam arti itu berbeda. Ini menarik sekali ketika misalnya seorang ibu yang dominan di dalam sebuah keluarga itu biasa akan memunculkan, kalau saya lihat ini perspektifnya Abi berarti perspektifnya ayah berarti ini akan sikap-sikap yang cenderung mungkin biasalah baperan, kemudian juga tidak tegaan gitu dan lain sebagainya. Sementara sikap, makanya tadi wa khalaqa minha zaujaha gitu kemudian juga dalam surat Rum yang sudah sering kita dengar juga sakana lahum, di situ menunjukkan memang satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga kemudian kita juga diingatkan dengan hadis dari Bukhari dan Muslim, innaka antadara warasataka aghniya khairum min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Nah, dalam konteks ini walaupun dia berbicara tentang kekayaan, bicara tentang kecukupan bagi para generasi berikutnya, maka dia juga bicara tentang pendidikan, bicara tentang juga bagaimana mindset dan pola pikir. Saya pikir ini justru lebih penting bagaimana kita tuh mewariskan kehidupan Islam, mewariskan nilai-nilai syariah Islam ke dalam anak-anak kita. Nah, ketika bicara tentang keluarga, kemudian bicara juga tadi disebutkan di chatroom juga bahwa dikatakan bahwasanya manusia itu yuladu ala fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abaini yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Jadi konteks dari fitrah ini sebenarnya perlu dieksplor kembali, bukan kemarin misalnya tabula rasa, juga bukan berarti dia betul-betul hanif gitu Nah, hanif dalam konteks ini perlu juga diberikan nilai-nilai tadi tarbiyah, takdib dan lain sebagainya. Nah, sebagai sebuah kitab suci yang menjadi pedoman kita, tentu saja kita harus mengingatkan bahwa bagaimana generasi Robbani, generasi Qur'ani, generasi Sunnah itu harus bisa kita ciptakan dalam keluarga kita dengan berbagai pendekatan yang mungkin kita bisa ekspor sebagai akademisi, kita bisa mengembangkan bagaimana tadi Bu Dr. Ami menyebutkan dengan tarbiyah al-islamiyah gitu kemudian juga dalam konteks mungkin sains dan teknologi kita bisa memberikan satu pemahaman yang tidak timpang. Ini juga menarik nih Ustaz Nur Hadi ini ketika bicara kadang kalau di dunia pendidikan ini agak terjadi gap nih tadi sebenarnya nanti kita bisa diskusi juga dengan Bu Dr. Ami ini terkait dengan sebenarnya yang benar itu apakah pola-pola salaf gitu pola-pola klasik masa lalu, misalnya mengajarkan anak itu Al-Qur'an terlebih dahulu. Ini misalnya dipraktekkan juga di satu lembaga pendidikan Kutab gitu bahwa udahlah berarti hanya iman Al-Qur'an dengan iman, sains nanti di berikutnya. Nah, teori-teori ini
ini adalah PR bersama bagi para praktisi dan juga akademisi di bidang pendidikan, tetapi yang saya inginkan adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya Al-Quran ya sebagai satu pedoman hidup kita itu menjadi petunjuk dalam berkeluarga, dan keluarga sebagai sebuah madrasah, maka ayah sebagai kepala madrasah itu harus betul-betul memahami how to manage our school ya, bagaimana memanage, mengatur, mengelola gitu ya madrasah kita ini agar menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa sampai ke derajat falah di dunia wal akhirat. Demikian Sadr Hadi, we can discuss about this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa juga ini bagaimana peran pentingnya seorang ayah dalam keluarga, juga tidak kalah pentingnya bagaimana seorang ibu mendidik. Kalau yang disampaikan Dr. Abdullah Fasino bahwa seorang ayah itu memang harus mampu manajerial dari keluarganya, rumah tangganya. Ketika itu diperankan sebagai madrasah, maka seorang ayah harus siap menjadi kepala madrasah, yang tentunya kepala madrasah harus punya strategi bagaimana menjadikan sekolah itu benar-benar memberikan output yang luar biasa untuk siswa didiknya, yang dalam hal ini adalah anak-anak, dan juga tidak menutup kemungkinan adalah istrinya sebagai siswa atau didiknya yang ada dalam keluarga. Artinya bahwa seorang ayah itu juga harus mampu berperan sebagai pemimpin, juga harus mampu berperan sebagai seorang guru dan pengarah untuk istri dan anak-anaknya. Insya Allah ketika itu peran ayah itu berpedoman pada Al-Quran, maka ini sudah menuju sebuah tujuan sebagai fitrah insani, sehingga benar-benar keluarga menjadi keluarga yang baik, keluarga yang soleh, karena di dalamnya terdapat guru-guru yang soleh dan solehah tentunya. Baik, sebenarnya banyak yang harus didiskusikan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya langsung saja, kita langsung di forum diskusi karena memang waktunya sudah mepet sekali. Ini sebenarnya harus ada tambahan waktu ini. Yang pertama langsung saja, ini pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Dr. Hajah Ami dari Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana membedakan kekerasan dalam rumah tangga dengan pendidikan dalam rumah tangga? Ini pertanyaan yang pertama. Sekaligus ada pertanyaan yang kedua juga dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini pertanyaan yang kedua, mohon maaf sebelumnya izin bertanya kepada Ibu Ami, ini juga kepada Ibu Ami juga, bagaimana jika seorang anak mempunyai atau memiliki cita-cita atau suatu keinginan yang bertolak belakang dengan orang tuanya, namun di satu sisi orang tua pasti menginginkan terbaik untuk anaknya. Lantas sikap apakah yang harus dilakukan oleh seorang anak di sini? Karena pada akhirnya juga yang akan menjalin kehidupan adalah anak itu sendiri. Nah ini yang ditanyakan untuk Ibu Ami. Mungkin satu ini dulu perlu dijawab ya dari Ibu Tani, diskusikan, mungkin nanti ada tambahan juga dari yang lain. Monggo silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya pertanyaan yang nggak gampang dijawab semua ini ya Pak Nur Hadi ya. Nanti Pak Nur Hadi bisa menambahkan ya dari sisi hukum kali ya Pak ya. Yang disebut kekerasan itu gimana dalam sih gitu ya? Dalam rumah tangga ya. Karena kan selama ini kita masih menganggap bahwa kalau kekerasan itu di dalam rumah tangga nggak masuk ranah hukum ya Pak ya. Atau tetangga juga nggak boleh ikut campur gitu. Padahal anaknya tuh udah babak belur gitu kan ya. Atau istrinya tuh udah hancur mukanya gitu ya. Nah itu saya gemes banget tuh Pak kalau ngelihat yang kayak begitu tuh. Bawaannya udah kepengen marah aja. Jadi emosi nih. Jadi emosi nih kan. Pak Misna senyum-senyum tuh. Oh Bu Ami gitu ya. Nah gini, kalau saya ya Mas Ghifari, Mas Ghifari kan masih muda ya. Saya tuh konsepnya atau pegangannya cuma dua aja. Dua. Yang pertama adalah hak kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Ya kan, Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu dengan kebahagiaan gitu loh. Jadi Allah itu melahirkan kita itu, kita punya hak untuk bahagia. Itu yang pertama. Di dunia boleh. Nggak mesti kita menderita di dunia, nggak ada tuh konsep harus menderita di dunia juga nggak ada kalau menurut saya ya. Jadi bahagia di dunia boleh, tapi yang paling baik adalah ditargetkan untuk bahagia di akhirat kelak kan gitu ya. Yang kedua, konsep yang kedua yang saya pegang teguh Bapak dan Ibu semua, adik-adik semua,
Hablum minallah, hablum minanas. Gitu loh. Kalau kita nyakitin manusia, Allah tuh pasti marah. Itu aja. Jadi nih Mas Gifari, jadi ayah nih. Mukul keras anak sampai berbekas. Anak sampai jerit-jerit. Terus tanya, Allah marah nggak kalau begini? Marah nggak Mas? Kalau kita memperlakukan anak begini kira-kira? Marah ya mungkin Allah ya. Nggak maulah Allah gitu. Ya nggak? Atau seorang ayah menampar keras istrinya sampai babak belur. Coba tanya, apakah Allah memperlakukan begini? Marah nggak sih Allah kalau kita bikin begini? Gitu lah gampangnya. Jadi kalau mau ngebedain mana mendidik dan mana bukan, ada ridho Allah nggak di dalam perbuatan itu? Contoh, kan boleh ya kalau misalnya anak nggak sholat tepat waktu, terus kita ambil lidi satu, kita sabet. Lidinya satu ya, bukan sapu lidi yang segede gambreng yang keras, kemudian disabet. Atau rotan yang tajam dihujab, enggak. Siapa ya? Saya lupa. Siapa itu yang Siti Mutia ya? Mutia itu yang selalu menaruh sabetan rotan di atas meja makan ketika menghidangkan makanannya kepada suaminya. Yang dia bilang katanya, andai masakanku tidak kamu berkenan, silakan pukul aku. Itu kata Mutia, saking patuhnya dia sama suami. Tapi apakah suaminya melakukan? Tidak. Jadi mohon maaf adik-adik semua ya, yang namanya punishment di dalam Al-Quran, firman Allah, itu baru dijatuhkan kalau kelewat batas gitu loh. Kalau enggak, Allah aja yang ngehukum, jangan manusia yang menghukum manusia gitu maksud saya. Ya, kita mendoakan, kita melakukan ya. Tapi kalau udah begitu, udah nanti Allah aja urusannya gitu. Ya, jadi kalau buat saya yang namanya kekerasan itu membedakannya adalah ada ridho Allah nggak di situ. Jangan kan begitu ya. Kita menghardik anak saja nggak boleh loh. Apalagi kita memaki dengan kata-kata yang melabel. Kamu tuh bodoh misalnya. Itu nggak boleh loh. Itu termasuk kekerasan psikologis. Kenapa? Kata-kata itu terekam di dalam diri anak, lalu dia mempersepsi dirinya, iya ya aku tuh bodoh. Maka selamanya anak itu akan melabel dirinya bodoh. Dan itu bahaya. Itu masuk kategori kekerasan verbal namanya. Ya, makanya kenapa Nabi juga mencontohkan ya si pipi merah, ya Humairah kepada istrinya. Padahal mungkin pipinya Humairah tuh nggak ada merah-merahnya mungkin gitu. Ya Pak Misno ketawa kan ya. Atau suami saya bilang, ya Bu Ami yang mancung, padahal nggak bakalan nih suami saya mancung tuh nggak bakalan. Ya kan? Emang udah segini, tapi kan saya tetap aja berbunga-bunga kan dibilang begitu sama suami kan. Iya kan? Oh, aku mancung. Lalu persepsi saya waktu ngaca, hidungku mancung kok, kata suamiku mancung. Nah, kan gitu. Nah, seorang ibu, seorang ayah juga akan begitu. Apa yang diucapkan ayah ibu itu akan terekam kuat di dalam benak anak. Maka hati-hati dengan lisan, gitu ya. Lalu yang kedua, kalau ada cita-cita yang bertentangan antara anak dengan orang tua. Kembali lagi rumusnya tadi. Apakah yang bertentangan itu Allah ridho atau nggak ridho? Gitu. Kalau yang disarankan orang tua itu lebih Allah ridho, ya ikut. Kalau menurut saya, ya ikut, ya kan? Meskipun bertolak belakang dengan kita. Capailah dulu cita-cita orang tua kita, baru cita-cita kita kemudian. Karena di sini kalau ke Allah kita takwa gitu ya. Kalau ke orang tua kita patuh, ya patuh. Nurut dulu kalau sama orang tua, ya. Biasanya nurut dulu itu ada jalan menuju ke sana. Contoh ya. Mungkin anak-anak sekarang nggak kenal Bimbo ya Pak Nur Hadi ya, Pak Misno ya. Ketahuan banget umur kita ya. Ketahuan banget ya umur kita Bimbo ya. Angkatan berapa gitu ya? Angkatan jadul ya, angkatan TV hitam putih ya Pak Nur Hadi ya. Iya betul. Pak Lukman kok ikut senyum? Pak Lukman seangkatan atau sama kita? Sepertinya iya. Ya, cuman Pak Lukman di mana Pak Lukman? Kalau Bimbo. Masih. Seangkatan berarti kita ya Pak Lukman ya? Enggak. Oh enggak. Jauh Saya ya Pak ya? 7 kelahiran, Bu. Oh, jauh ya berarti ya. Nah, Masih lah 80-an. Iya. Kalau yang tahu keluarga besar pemusik Bimbo, itu semua lulusan ITB. Kenapa? Ibunya minta mereka harus kuliah di ITB. Harus kuliah. Boleh main musik tapi kuliahnya nggak boleh tinggal. Itu kata orang tuanya. Itu mereka ada yang jadi dokter gigi, ada yang jadi insinyur. Tapi passion musiknya lebih dominan. Maka mereka berkiprah secara profesional di musik, tapi tetap kuliah. Apa yang terjadi hari ini? Mungkin satu-satunya keluarga musisi yang eksis mereka.
Karena mereka nggak ansih. Musik itu kan trending ya, pakai tren ya. Lagi tren naik daun, kalau nggak tren turun daun, ya kan? Tapi kalau pendidikan itu kan panjang jangka waktunya. Nah, pendidikan mereka itu membuat mereka bisa bermusik lebih lama ketimbang teman-temannya yang tidak berpendidikan. Betul. Betul ya Pak Nur Hadi ya? Jadi pendidikan itu memperpanjang ya produktivitas mereka di dunia yang mereka tekuni. Ya. Paling tidak pola pikirnya berbeda pola ya, Bu, pikirnya ya? berbeda gitu loh. Nah, jadi berarti nurut sama orang tua kan nggak ada salahnya gitu ya. Meskipun kita harus berkorban, insya Allah pengorbanan itu dibayar tunai sama Allah juga. Pengorbanan anak berbakti pada orang tua itu dibayar tunai sama Allah. Dibayar dengan bentuk yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Yang kedua, saya punya teman sekarang jadi dekan Fakultas Kedokteran di UPN, Dr. Taufik Pasiak. Sampai hari ini kami masih bersahabat. Beliau itu dulu dapat beasiswa ke Amerika bareng dengan Dr. Taruna. Mereka berdua adalah ahli neuroscience. Tapi Pak Dr. Taufik Pasiak ini memilih mengikuti ibunya karena saat itu ibunya sedang sakit. Dia merawat ibunya lalu dia tetap sekolah di Indonesia, nggak boleh keluar sama ibunya. Tapi hari ini dia tetap tuh jadi dekan tuh, gitu loh. Rezekinya nggak ketuker, gitu loh. Cuma masanya aja beda mungkin. Nah, gitu ya Mas ya, yang muda-muda ya. Jadi kalau yang diminta orang tua itu Allah ridho, bahkan ridhonya 2 kali lipat dari kalau kita memilih pilihan kita sendiri. Kalau saran ibu turuti, gitu. Mungkin begitu Pak Nur Hadi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi jawabannya jelas sekali ya. Apapun yang dihadapi, kalaupun tadi terkait dengan perbedaan apa sih, mungkin disangkanya beda tipis ya antara kekerasan rumah tangga dengan pendidikan dalam rumah tangga. Intinya adalah di mana letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah pendidikan yang positif gitu. Akan tetapi ketika tidak ada keridhaan, bahkan mungkin bisa mengakibatkan murkanya Allah, maka itulah yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu berupa fisik maupun berupa vokal, berupa kalimat ataupun kata-kata yang diberikan orang tua terhadap anaknya dalam keluarga. Begitupun dalam memilih tadi, jadi memang mau tidak mau ridha Allah adalah yang diutamakan. Kadang-kadang memang begitu banyak kasus orang tua yang memaksa banget anaknya untuk menjadi dokter gitu ya. Sementara anaknya tidak mampu, kemampuan anaknya terbatas, kemudian anaknya ingin di bidang yang lain sih, orang tuanya tidak meridhoi. Artinya akhirnya diikutilah apa kata orang tuanya, ibunya itu tadi. Akan tetapi karena memang kemampuannya tidak sampai di sana, akhirnya tidak diterima di fakultas yang pilihan orang tuanya. Akhirnya anaknya punya opsi, punya pilihan yang mau tidak mau orang tuanya ya sudah, kalau memang seperti itu mungkin itu jalanmu kan begitu ya. Akhirnya memang yang pertama intinya memang harus ikuti dulu apa yang menjadi keinginan orang tua. Insya Allah itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Selama itu baik, insya Allah Allah ridho gitu ya. Kemudian untuk ini waktunya sudah sangat ini sekali, 38 menit lebih dari kita ya. Sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib di beberapa daerah. Terpaksa kita bikin ini Pak, kita putus ini. Gitu ya, sayang sekali memang bahasanya ini luar biasa. Kalau terkait dengan keluarga ini tidak ada habisnya, apalagi terkait dengan pendidikan rumah tangga, kaitannya dengan peran ibu ataupun ayah dalam rumah tangga luar biasa. Sedikit saja mungkin, karena memang ini memang waktunya sudah tidak ada untuk diperpanjang lagi, khawatir di beberapa tempat, karena ini hampir di seluruh wilayah ada ya. Kalau di Lampung sih masih ada beberapa waktu, 10 menit kali ya. 10 sama. Menit. Mungkin kalau di Jakarta, di Bogor sudah setengah lagi gitu ya. Baik, jadi intinya, mohon maaf ini untuk yang tidak bisa dibahas, insya Allah bisa apa namanya bisa di YouTube Pak. Ya. Bisa di YouTube. Ya, bisa diikutin di YouTube nanti bisa sampai tanya dengan dari YouTube nanti dijawab. Pertanyaan di YouTube itu ya. Begitu ya. Ya. Oke. Baik. Para peserta kurma sore hari ini kita akan mengakhiri, akan tetapi insya Allah apa yang disampaikan tadi sudah luar biasa. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa didiskusikan hari ini, saya yakin ini bisa didiskusikan di luar forum ini
walaupun tidak dengan Ibu Dr. Ami, tapi insya Allah dengan pakar-pakar yang lainnya terkait dengan pendidikan rumah tangga, peran ibu ataupun peran ayah dalam rumah tangga, saya yakin di lingkungan kita nanti kita bisa diskusi dengan kawan-kawan ataupun teman-teman dekat kita terkait dengan ini, karena setiap pertemuan yang diadakan diskusi ilmiah, insya Allah itu akan membawa berkah dan manfaat untuk kita dan saudara-saudara kita di sekeliling kita. Terima kasih hadirnya Bapak Lukman Hidayat MPD. Beliau ini ternyata orang Lampung. Saya juga baru kenal di YouTube. Masya Allah. Di Tulang Bawang, Ustadz. Di Tulang Bawang ya. Oh iya Masya Allah. Oke, terima kasih hadirnya. Mungkin lain kali bisa menambahkan karena memang ini waktunya sudah tidak memungkinkan. Saya mohon kepada Ibu Ami untuk memberikan penutup, kalimat penutup, motivasi ataupun apapun bentuknya itu, closing statement ya, yang bisa kita ambil ilmunya, hikmahnya dalam forum sore hari ini. Setelah itu baru nanti kita tutup. Monggo silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak. Closing statement saya tidak panjang-panjang, hanya mungkin kita sudah menjadi ibu, tetapi kita seringkali melupakan peran. Ya, kita melupakan peran, fungsi, dan posisi kita sebagai ibu. Nah, ini yang mungkin perlu kita gaungkan ya. Kapan kita menjadi seorang pendidik, kapan kita menjadi pengajar, kapan kita menjadi seorang pengayom. Ya, jadi ada pelindung, pengasih, dan penyayang. Dan sebenarnya kita adalah orang-orang yang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi pelindung, pengasih, dan penyayang pada keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya kita juga mendengarkan closing statement dari Dr. Abdurrahman Misno. Mungkin nanti juga saya ingin dengar dari Pak Lukman Hidayat ya. Ada teman sedikit lah. Mudah-mudahan manfaat juga untuk kita pesan-pesan untuk sore kita sore hari ini gitu ya. Monggo Pak, diawali dari Pak Dr. Abdurrahman Misno. Baik, terima kasih. Sama seperti dari Ibu Dr. Ami bahwa kita sebagai ayah, sebagai qawam, ya itu harus memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Maka harus kita bekali pertama dengan keilmuan yang mendalam. Tadi berbicara tentang pendidikan agama itu adalah di atas segala-galanya, karena dengan agama ini kita itu bisa menyiapkan generasi kita itu untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada yang akan dia hadapi. Ya, jadi pendidikan agama menjadi best solution untuk berbagai problem ya kehidupan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga generasi di masa yang akan datang. Dan ini tidak lepas dari peran dari Roisul Madrasah atau peran sebagai seorang ayah, sebagai kepala madrasah yang harus betul-betul menjadi seorang super leader, super manager dalam keluarganya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya Pak Lukman Hidayat, monggo Ustadz berikan sedikit saja. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang rumah tangga ya, rumah tangga adalah pendidikan yang tidak ada habisnya, tidak ada lulus-lulusnya. Kehidupan rumah tangga dikatakan lulus ya jika tidak berpisah sampai akhir hayat. Dan yang sering menjadi permasalahan bagi suami istri adalah terkadang suami istri itu berdebat ya, mana yang lebih utama suami atau lebih utama istri? Jawabannya adalah keduanya sama-sama mempunyai keutamaan yang tidak bisa dibandingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Lukman Hidayat. Akhirnya saya sebagai moderator hari ini juga ingin memberikan sedikit menyimpulkan sedikit apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber, bahwasanya intinya bahwa menjadi orang tua itu memang harus punya bekal yang sangat banyak, terutama bekal ilmu tentang kekeluargaan, pendidikan rumah tangga, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya, juga menjadi istri dan juga menjadi seorang suami dalam rumah tangga. Yang kedua
kedua-duanya mempunyai peran penting yang sama untuk bagaimana menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan kita hari ini insya Allah kita cukupkan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi yang tak terhingga untuk para narasumber hari ini dan juga para peserta yang sudah telah hadir. Sekali lagi mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang tidak bisa dibahas hari ini, tapi insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak narasumber tadi sudah cukup memberikan ilmu pengetahuan kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih kepada Syariah Community, Bapak Ustadz Khalifur Rahman yang telah memberikan waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi